Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. 4 tokoh OPM yang tewas di tangan TNI dan Polri. Kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua hingga kini masih menjadi ancaman bagi masyarakat dan NKRI. Baku tembak antara kelompok KKB dan aparat gabungan TNI Polri pun sering terjadi. Tak sedikit di antara mereka harus meregang nyawa. Ini dia rangkuman beberapa tokoh dari KKB Papua yang tewas di tangan aparat. Berikut ulasannya. Yang pertama, Panglima TPNP BOPM Wilayah 3 Mimika, Hengki Wamang. Operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Wilayah 3 Mimika, Hengki Wamang pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu. Hengki tertembak di bagian perut dan lengan kanan saat penangkapan. Ia dilumpuhkan karena hendak melawan aparat. Dengan penggerebekan itu, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti diantaranya berupa senjata api, ratusan butir amunisi, dan dokumen organisasi Papua Merdeka lainnya. Berdasarkan penelusuran, Hengki Wamang menjabat sebagai Panglima TPNP BOPM Wilayah 3 Mimika, di mana sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Staf Umum Wilayah 3 Mimika yang merupakan sayap militer OPM. Sejak meninggalnya Kelly Walik, Panglima Kodap 3 Kali Kopi, Hengki Wamang mengambil peran sebagai Panglima, di mana sebelumnya Hengki merupakan kelompok staf umum dalam kelompok mereka. Dari data kepolisian, Hengki Wamang merupakan tokoh yang mengajak beberapa anggota KKB wilayah Pegunungan Tengah masuk ke Tembagapura untuk melakukan aksi gangguan keamanan. Yang kedua, NM Komandan Operasi Umum KKB Intan Jaya. Tim gabungan TNI Polri berhasil menembak mati komandan kelompok kriminal bersenjata Intan Jaya berinisial NM di wilayah Kabupaten Nabire, Papua pada Senin 20 Januari 2020. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pihaknya menerima informasi akan ada transaksi jual beli senjata di Kampung Nifasi, area Pantai Nusi, Distrik Makimi, Nabire. Ia menyebut NM bersama dua rekannya menggunakan mobil dari Pantai Nusi menuju Nabire, sehingga tim melakukan pengadaan. Lalu, tim melihat dua orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah bukit. Sedangkan satu orang yang hendak melarikan diri ke arah semak-semak berhasil dilumpuhkan oleh tim gabungan TNI Polri Nabire dengan luka tembak bagian pinggang. Ujar Ahmad dalam keterangannya pada Okezon Kamis 23 Januari 2020 lalu. Dari penangkapan itu, lanjut Kamal, barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari mobil KKB di antaranya laras panjang rakitan 1 pucuk, sebuah handphone, 2 butir amunisi 5,56 mm, KTP, 2 buku tabungan Bank Papua, 1 buku catatan, dan uang tunai sejumlah Rp500.000. Yang ketiga, Panglima OPM Timika Wonda. Panglima Organisasi Papua Merdeka Timika Wonda dipastikan tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan yang terjadi pada Sabtu 7 Juni 2014 lalu di Tangginabut, Kabupaten Puncak Jaya. Timika Wonda selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang hingga saat ini seringkali mengganggu masyarakat dan menyerang aparat keamanan. Yang keempat, pengawal pimpinan OPM Goliat Tabuni. Aparat TNI kembali terlibat baku tembak dengan tentara organisasi Papua Merdeka yang dipimpin Goliat Tabuni di Puncak Jaya, Papua, Selasa 2 September 2018 dini hari. Dua orang yang diklaim sebagai pemberontak OPM tewas. Satu di antaranya yang tewas menurut kalangan militer adalah pengawal Goliat Tabuni. Dekilas Tabuni, dari tangannya disita senjata api jenis FNC. Jasad mereka ditemukan saat aparat menyisir lokasi usai kontak tembak. Baku tembak tersebut terjadi setelah tim gabungan berhasil menguasai dan menduduki markas kelompok Goliat Tabuni di Kampung Gabuleme, Tingginambut, Puncak Jaya. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi mengatakan bahwa setelah aparat berhasil menduduki markas Goliat Tabuni, mereka terus melakukan gangguan kepada pasukan TNI yang menduduki markas mereka. 2-4 tembakan ke arah pasukan kemudian menghilang, namun beberapa saat kembali melakukan penembakan dan dari suara dilakukan dengan jarak cukup dekat, kata Aidi dalam keterangan tertulis yang diterima Okezon.
Dalam kondisi kelelahan, TNI tetap melakukan penyisiran ke lokasi sumber suara tembakan. Sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur, lanjut ID, aparat keamanan berhasil menemukan lokasi KKSB dan terjadilah aksi baku tembak. Mereka memberikan perlawanan cukup ramai. Belum diketahui apakah di dalam kelompok tersebut ada GT atau tidak karena cuaca gelap dan medan tertutup, jelasnya. Menurutnya, usai baku tembak, KKSB kemudian kabur ke dalam hutan sambil sesekali melakukan penembakan. Aparat terus menyisir dan menemukan 2 jenazah bersama senjata api FNJ. Satu kemudian bernama Dekilas Tabuni, satu lagi belum teridentifikasi. Saat ini jenazah belum bisa dievakuasi karena jauh dari pemukiman warga. Sementara pasukan TNI melaksanakan konsolidasi. Menengok bukti kekejaman kelompok separatis Papua. Tak hanya menuntut akan referendum, kelompok separatis Papua telah memiliki catatan hitam atas berbagai kekejaman yang pernah dilakukan kepada sesama anak bangsa. Hal ini tentu tak bisa dibiarkan, karena akan berpotensi memecah belah NKRI. Salah satu kekejaman yang masih membekas adalah agresi OPM pada 1 Desember 2018 yang diklaim sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Acara tersebut dibarengi dengan agenda bakar batu bersama masyarakat setempat. Lantaran ada pekerja PT Istaka Karya yang memotret rangkaian acara tersebut, kelompok kriminal separatis tersebut lantas mendatangi base camp mereka. Saat itu, kelompok separatis datang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dengan berbagai senjata tajam dan senjata api. Puluhan anggota kelompok itu memaksa 25 pekerja PT Istaka Karya keluar dari base camp. Selanjutnya, mereka digiring menuju Kali Karunggame dalam kondisi tangan terlikat. Imbuhnya sampai pada hari Minggu para pekerja tidak dilepas. Sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, mereka dibawa ke puncak Bukit Kabo. Dalam perjalanannya dari Kali Karunggame ke Bukit Kabo, puluhan pekerja PT Istaka Karya diminta berjalan jongkok. Pada saat itulah OPM menembaki mereka. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat, sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah. Total 11 pekerja PT Istaka Karya berpura-pura tidak bernyawa, namun 5 diantaranya ketahuan saat hendak melarikan diri. Mereka langsung diserang dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa tersebut tentu membuat kita mesti waspada akan awal Desember nanti. Tindakan OPM memang jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan OPM tidak hanya organisasi penjual harapan palsu akan kesejahteraan Papua tetapi juga merupakan kelompok kriminal dan teror yang harus segera ditumpas oleh negara. Selain itu, kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TNPB secara mengejutkan telah merekrut sejumlah anak-anak dan remaja untuk melawan pasukan militer Indonesia. Tindakan tersebut tentu telah melanggar konvensi internasional dan melanggar hak asasi anak untuk mendapat pendidikan yang baik. Dalam rangka propaganda, TNPB telah mendokumentasikan pembentukan tentara anak. Dalam salah satu foto terlihat anak-anak remaja dengan wajah yang telah dicat-cat berwarna hitam. Mereka lantas memegang senapan lengkap dengan amunisi dan mengenakan seragam ala militer bak tentara yang hendak berangkat perang. Kelompok separatis tersebut beranggapan bahwa anak-anak tersebut secara otomatis akan menjadi pejuang dan penantang militer kolonial Indonesia. Pihaknya mengatakan sekitar 12 tentara anak berusia antara 15 hingga 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua. Tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan karena kelompok kerja PBB telah menetapkan untuk anak-anak dan konflik bersenjata dalam hukum hak asasi manusia internasional. 18 tahun adalah usia minimum untuk perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam peperangan secara legal. Dosen senior di Universitas Auckland yang berspesialisasi dalam terorisme dan konflik di Indonesia, Chris Wilson, mengatakan bahwa penggunaan tentara anak-anak sudah pasti menambah panjang daftar kekejaman kelompok separatis Papua. Selain itu, rekam jejak kekejaman separatis Papua terjadi pada hari Jumat 16 Agustus 2019, di mana saat itu kelompok separatis melakukan penghadangan dan penembakan terhadap konvoi kendaraan pengangkut logistik Satgas Pamrahuan di Jalan Trans Wamena, Habema.
Pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, 2 unit kendaraan jenis Hilux yang baru saja selesai mengantar perbekalan bagi personel pos Pamrahwan TNI yang berada di Mbua, diberondong peluru di sekitar kilometer 39 Jalan Trans Wamena, Habema. Pelaku penembakan tersebut diduga merupakan kelompok separatis bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Tembakan tersebut berasal dari dua arah, yaitu ketinggian dan lembah yang berada di kanan dan kiri jalan. Kontak senjata terjadi kurang lebih sekitar 20 menit. Tembakan balasan dari para personel TNI membuat kelompok tersebut melarikan diri. Setelah keadaan mulai kondusif, 2 prajurit TNI dilaporkan terluka oleh hantaman timah panas. Pratu Panji tertembak pada bagian lengan kiri dan Pratu Sirwandi tertembak pada paha kiri. Tentu saja, kita tidak ingin kekejaman tersebut berlanjut. Indonesia besar karena rasa persatuan dalam perbedaan, bukan lantas memusuhi antar sesama anak bangsa. Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok separatis haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal.